cung hỷ Phật trời, ta các cung hỷ Phật trời, ta các cung hỷ Phật trời, cung hỷ Phật trời. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu asli Wong Sragen. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjemput rezeki serta lancar dalam semua hal. Salam sejahtera untuk teman-teman aku yang berbeda agama. Pastinya selalu diberi kelancaran dan kesehatan selalu serta lancar dalam semua hal. Cung hỷ Phật trời. Nah, Windu bersyukur sekali pada kesempatan kali ini Windu masih diberi kesempatan untuk nge-share dan belajar bareng bersama teman-teman semuanya masih dalam kawasan aktivitas dan kegiatan yang ada di Hong Kong. Nah, kali ini Windu bakal ngebahas tentang perayaan Imlek yang akan dirayakan oleh orang-orang yang beragama Tionghoa ya, beragama Konghucu pas di bulan 2 tanggal 1, 2, dan 3. Nah, perayaan Imlek ini pasti tidak asing lagi untuk teman-teman semuanya ya. Tidak hanya di Hong Kong saja, tapi di negeri-negeri yang bernuansa China pasti mereka akan merayakan perayaan Imlek ini. Nah, teman-teman sudah tahu lah apa sih Imlek tersebut ya. Nah, Imlek itu merupakan perayaan agama orang Konghucu, orang Cina yang sering disebut dengan Tionghoa seperti itu ya. Nah, Imlek seperti halnya perayaan agama yang lain, pasti sebelum Imlek itu pas hari H mereka bakal melakukan yang namanya persiapan. Ini jadi grogi. Aduh, maaf lama enggak. Nah, Imlek ini sungguh khas sekali ya teman-teman. Biasanya kalau Imlek itu di kisaran jatuh tempo di bulan Januari pertengahan sampai bulan 2 pertengahan. Nah, itu nggak pasti kalau orang-orang di kawasan Cina ataupun khususnya di Hong Kong ini jatuh pada musim dingin. Nah, pastinya nggak pasti hari-hari Imlek itu sudah bukan percaya atau enggak sih, tapi kadang tingkat kedinginannya itu lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Nah, Imlek tahun 2022 ini jatuh di tanggal yang cantik, yaitu bulan 2, tanggal 1, 2, dan 3. Nah, nggak pasti tanggal 2-nya itu cantik sekali teman-teman, karena 2022 super luar biasa banget ya tahun ini. Untuk tahun kemarin itu kisaran tanggal 24 bulan 1 2021 ya teman-teman. Jadi ya Imlek itu biasanya kalau Windu lihat sih jatuh di bulan-bulan 1 pertengahan sampai bulan 2 pertengahan seperti itu. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa sebelum kita merayakan hari perayaan agama, pastinya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan atau kita prepare terlebih dahulu sebelum kita pas hari hanya. Nah, seperti di agama-agama yang lain seperti hari raya agama Islam, misalkan Idul Fitri, pasti kita sebulan sebelum perayaan kemenangan seperti hari Idul Fitri kita bakal berpuasa terlebih dahulu. Setelah itu mungkin 2 minggu sebelum hari H kita sudah persiapan untuk bla 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 bla, untuk beli baju baru, untuk persiapan bingkisan, untuk persiapan cari fitrah dan lainnya. Seperti juga hari Natal, Waisak ataupun hari-hari agama, perayaan agama yang lainnya.
Nah, Imlek ini pastinya juga tidak kalah meriahnya ya teman-teman. Tidak hanya di Hong Kong saja ya, pastinya teman-teman seperjuangan yang ada di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, bahkan di Indonesia pun Imlek tidak asing lagi, dan pastinya perayaannya itu sungguh luar biasa ya teman-teman. Nah, apa aja sih yang ada dan apa aja sih yang harus dipersiapkan di masa-masa sebelum hari H Imlek itu terjadi seperti itu ya teman-teman. Nah, pastinya seperti yang teman-teman ketahui bahwa hari Imlek itu khas dengan warna merah. Nah, warna merah ya, seperti ya dari apapun aja itu, biasanya mereka suka dengan warna yang merah. Nah, warna merah itu kalau diartikan darah itu adalah berani teman-teman, tapi berbeda dengan arti di perayaan Imlek ini. Nah, warna merah dalam perayaan Imlek ini kita berarti itu kebahagiaan, keberuntungan, kedamaian, seperti itu. Bisa diartikan seperti itu ya. Mungkin dari boneka ataupun dari pernik-pernik seperti ini ya teman-teman, ampau itu lebih menonjolkan ke warna merah. Terus ada juga kaosan-kaosan seperti ini ataupun kostum-kostum yang dipakai di hari Imlek seperti itu ya, bisa juga berwarna merah ataupun berkhaskan Cina seperti ini ya, kancingan ini seperti ini, dan itu khas banget dengan warna merah. Nah, identik banget ya bisa dipercaya atau enggak, tapi menurut orang-orang di Cina bahwa warna merah ini mengartikan kebahagiaan, keberuntungan, dan kedamaian. Nah, sebelum hari Imlek terjadi, pastinya persiapan-persiapan yang berada di kawasan tertentu, misalkan kita sekarang menjadi ada di Hong Kong, itu ya sebulan sebelum Imlek itu pasti sudah banyak sekali pernik-pernik yang dipersiapkan di Hong Kong. Seperti kita jalan di supermarket ataupun mal-mal gede ataupun di kisaran jalan-jalan kota-kota di Hong Kong, itu pasti banyak sekali pernak-pernik yang sudah dipersiapkan. Yang pertama itu pasti ada di setiap mall-mall ataupun di setiap tempat itu sudah dipasang lampion-lampion yang sungguh menghiasi di setiap jalan ataupun sudut jalan ataupun di setiap sudut kota. Itu lampion-lampion itu sungguh indah sekali teman-teman, dan itu kalau malam itu nyalanya itu sungguh luar biasa banget. Nah, pas banget ya kalau lampion itu dengan hari Imlek. Nah, selain itu mungkin banyak sekali di supermarket ataupun di tempat-tempat pembelian tertentu, mereka sudah banyak ada bingkisan-bingkisan yang ditata rapi, misalkan ada coklat, ada kue, ada kue kering, dan banyak sekali macam-macam bingkisan yang sudah disiapkan di toko-toko tersebut untuk bingkisan pas hari H untuk dibagikan untuk keluarga, saudara, sanak saudara, ataupun teman-teman yang lainnya seperti itu ya, misalkan kerabat kerja ataupun kerabat yang lainnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, selain itu apa sih yang disiapkan seperti itu ya? Nah, sebulan sebelumnya itu pasti sudah ada persiapan yang namanya itu kue lilin. Nah, kue lilin ini banyak sekali macamnya, tapi kalau di Indonesia itu Windu tuh sering lihatnya itu cuman seperti jenang ya. Kalau dalam bahasa Seraginya itu jenang kayak kue ketan, terus dimasak kayak kalau dalam bahasa Jogja itu dodol ya. Tapi kalau di Hong Kong itu namanya kue lilin. Nah, itu bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah namanya linko ya, linko. Nah, linko ini khas banget dengan hongjo ataupun kurma merah sepertinya teman-teman. Nah, ini bakal banyak banget macam-macamnya. Ada linko, ada lopako ya dari lobak putih, terus ada juga mataiko, ada juga wudako, dan ini bakal udah dipasarin seperti itu ya teman-teman, seperti ini. Dan mereka bakal di setiap
restoran itu pasti ada ciri khas-khasnya sendiri seperti ini, dan harganya pun berbeda seperti ini ya teman-teman. Ada Linko, Lopako, Madaiko. Terus yang atas ini adalah Lopako. Yang bawah ini apa ya? Bentar ya. Pilihnya Madaiko. Budako. Jadi bakal banyak banget di tempat-tempat tertentu mereka bakal obrol atau brosur seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, macam-macam banget ya seperti ini, dan ini antara satu restoran dan tempat-tempat yang lain itu bakal berbeda-beda ya teman-teman dalam penyajiannya. Jadi sungguh luar biasa sekali ya, seperti ini preparnya. Nah, ini kita bisa beli di kartu, semacam kartu kecil seperti itu. Nanti ambilnya pasti mendekati hari H, 4 hari sebelum hari H ataupun seminggu sebelum hari H, seperti itu teman-teman. Nah, terus ada juga yang khas dari hari raya, itu adalah bunjoy seperti ini. Nah, bunjoy ya, ada juga macam-macamnya ya teman-teman. Di setiap toko itu pasti ada berbeda-beda seperti ini ya. Ini nama bunjoy. Nah, ini lebih cantik sekali nih, bunjoy ya, bunjoy. Ini ada juga yang seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah namanya bunjoy. Nah, bunjoy ini udah jelasin teman-teman. Nah, bunjoy ini udah jelasin bahwa bun, dari kata bun itu adalah panci, dan jo itu adalah banyaknya dari bahan-bahan. Ada hoisam yang mengartikan, diartikan adalah bahagia. Ada paui, ada ha yang mengartikan kita harus tertawa hahaha gitu. Ada taichi, ada ayamnya, ada fakau, dan pastinya di satu bun ini banyak sekali macam-macamnya teman-teman. Ada kisaran 12 macam ataupun lebih bahkan. Nah, ini adalah namanya bunjoy. Dan juga terangnya untuk yang lopako tadi teman-teman. Nah, lopako atau kue lilin itu ini jelasin sebenarnya sedikit. Nah, lopako atau kue lilin seperti ini ya teman-teman, ada lopako, ada budako, ada mandako, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini adalah seperti, kalau di Indonesia adalah jenang atau puding, bisa diartikan seperti itu. Nah, seperti ini. Makanya ini cantik sekali. Nah, sudah ada bingkisan, ada kue lilin, terus ada juga bunjoy. Nah, terus ada apa lagi nih seperti itu ya. Terus bisa kita masuk ke 2 minggu sebelumnya, kita persiapkan itu bunga. Nah, bunga ini juga menjadi sebuah persiapan sebelum kita Imlek teman-teman, untuk bagi mbah-mbah yang jaga mbah-mbah. Ada salah. Untuk mbak-mbak yang jaga mbah-mbah, biasanya itu mbah-mbahnya itu suka merakit atau menulaskan sendiri itu bunga soy sinfa ya. Nah, bunga soy sinfa ini mengartikan bahwa soy, dari kata soy itu ada air, dan sinfa, sin itu adalah dari kata san, sin disingkat dengan sin itu adalah Tuhan ya, dan fa itu adalah bunganya. Jadi sebuah bunga keramat seperti itu teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu seperti buah lili, tapi beda juga sih ya, semacam seperti itu. Nah, ini bakal 2 minggu sebelumnya kita sudah persiapkan seperti itu, kalau memang kita mentunaskannya sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau beli sudah dipersiapkan ya, dari bunga, dari ada bunga soy sinfa, ada lampa atau anggrek yang biasanya seperti itu, dan bunga-bunga yang lainnya khas dari Imlek tersebut. Ada juga itu ya, di jalan-jalan itu kita sudah melihat, bisa juga lihat bunga-bunga, ada toifa. Nah, toifa ini merupakan salah satu bunga sakura yang ada di Cina, dan ini adalah merupakan bunga mekwa atau apa ya, itu adalah sebuah bunga keberuntungan seperti itu teman-teman. Nah, itu sangat sungguh cantik sekali ya, dihiasi dengan ampa-ampa ataupun hongpa-hongpa yang sungguh luar biasa di setiap tempat, di setiap mall-mall gede ataupun di setiap jalan atau di setiap apartemen itu pasti keren banget. Nah, untuk selanjutnya teman-teman,
apalagi Win yang perlu disiapkan sebelum kita Imlek kayak gitu ya. Nah, adalah ini bersih-bersih atau jengket. Oke, nah ini adalah hal yang sungguh luar biasa banget. Pasti teman-teman Windu yang seperjuangan yang ada di Hong Kong itu sebulan sebelumnya itu, bahkan paling tidak 2 minggu sebelumnya, ataupun bahkan ada yang sebulan sebelumnya itu sudah mulai membersihkan rumah-rumah yang mungkin sulit terjangkau. Kalau setiap hari kita memang sudah bersih ya, dan kita sudah lap-lap ataupun ngepel dan lain-lainnya, tapi kalau daerah-daerah yang mungkin dalam-dalam ataupun di yang numpuk-numpuk atau apa-apa seperti itu, seperti halnya di Indonesia, kalau kita hari raya Idul Fitri kita bakal ngebersihinnya. Nah, seperti itu intinya, di selorokan ataupun di loker-loker ataupun di atas seperti itu kita bakal bongkari dan kita bakal bersihkan satu persatu, dan itu adalah ciri khas sekali teman-teman. Nah, ada apa lagi Win sebelum itu? Selain yang itu ada apa lagi? Nah, selanjutnya kita bakal ada persiapan untuk sembayangan. Nah, sembayangan, kalau orang di Cina itu membersihin tempat sembayangan itu khas banget pas hari Imlek ya teman-teman. Itu namanya ada sai santoy. Jadi kata sai itu adalah mencuci atau membersihkan, san itu adalah tempat atau Tuhan, dan doi adalah tempatnya, itu biasanya meja dari tempat sembahyang tersebut. Jadi nanti ada semacam daun jeruk dikasih dengan air bak seperti itu ya, kita nanti bersihin seperti itu. Nah, itu paling tidak dilakuin 2 hari sebelum hari H. Nah, selain itu juga ada Faichon, itu semacam tulisan-tulisan ya, yang bertulisan kita adalah kayak semoga bisa sehat, Sandekin Hong, itu adalah sehat walafiat, Hoi Sam bahagia selalu, Fai Lok itu adalah damai, kedamaian, dan Chang Toti sangi apa ya, seperti itu teman-teman. Pokoknya kalau yang masih bekerja itu bakal pekerjaannya itu lancar dan mendapatkan kelancaran orderan terus menerus seperti itu. Lanjut, untuk selanjutnya kita bakal bahas tentang ampak. Nah, ini adalah hal yang tidak akan terlupa ya teman-teman. Tak akan terlupa dan selalu teringat. Nah, ampau, kalau di Indonesia itu namanya angpau ya, angpau seperti itu ya. Kalau di Hong Kong itu bisa disebut dengan lesi, bisa disebut dengan hongpa. Nah, hong itu dari kata merah, dan pao itu adalah bungkusnya ini, pak. Jadi hongpa. Jadi tak terlupa untuk perayaan Imlek, tak terlupa si angpau merah ini. Nah, seperti halnya di Indonesia, kalau perayaan Hari Raya Idul Fitri itu kita cari fitrah seperti itu ya, tapi kalau di sini kita sebutnya adalah angpau atau hongpao. Semoga kita semua mendapatkan banyak hongpao, amin. Nah, itu adalah merupakan persiapan yang perlu dipersiapkan sebelum kita merayakan hari H atau Imlek, Sanin. Oh ya, hampir lupa ya teman-teman, kalau Imlek dalam bahasa Kantonisnya adalah Konin, bisa disebut juga dengan Sanin Failo, dari kata San itu baru, Nin itu adalah tahun, dan Failo adalah selamat tahun baru, seperti itu. Nah, bisa juga disebut dengan Chinese Happy Lunar New Year. Happy Chinese Lunar New Year. Aduh, belum. Ulangi sekali lagi, kalau udah bahasa Inggrisnya adalah Happy Chinese Lunar New Year. Oke. Nah, ada apa aja teman-teman? Nah, persiapan yang harus kita persiapkan sebelum hari Imlek adalah kita bersih-bersih rumah, kita bersihkan
sudut-sudut dan setiap tempat-tempat yang mungkin jarang kita, sulit kita jangkau. Terus yang kedua pasti ada bingkisan-bingkisan ataupun kado-kado seperti itu yang sudah ditata-tata rapi banyak di supermarket ataupun tempat-tempat pembelian seperti itu. Terus ada juga persiapan hiasan-hiasan untuk Imlek di berbagai macam tempat di apartemen dan di rumah ya teman-teman. Terus ada juga pembelian si kue lilin, ada lopako, linko, udako, daiko, dan koko yang lainnya. Ada juga puncoy. Nah, pemesanan puncoy yang bakal dimakan bareng-bareng pas hari H Imlek. Terus ada juga si ampau ya, ampau atau lesi. Tempat itu seperti itu sudah disiapkan. Terus persiapan juga bunga-bunga seperti itu. Jangan lupa persiapan untuk baju barunya. Seperti kita ingat di masa kecil Windu ya, baju baru alhamdulillah bisa dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih punya baju yang lama. Ya biasanya juga ada baju baru juga seperti itu ya teman-teman. Nah, banyak sekali pastinya persiapan Imlek ya teman-teman sebelum hari H-nya. Ya ada yang ketinggalan satu kayaknya. Apa ya? Barongsai atau mosi. Nah, barongsai atau mosi ini khas banget ya teman-teman, dari negeri Cina. Jadi jangan sampai ketinggalan pas di hari H Imlek itu pasti kita bakal melihat yang namanya barongsai. Oke, gitu banget ya. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian dari Windu, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata Windu mohon maaf. Aduh belepotan banget ya untuk mbak-mbak yang ada di Hongkong khususnya, dan teman-teman Windu perjuangan yang ada di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, dan di tempat-tempat tertentu yang merayakan Imlek. Untuk majikannya pastinya tetap semangat, selalu semangat dan terus semangat. Untuk teman-teman Windu, ibu-ibu, adik-adik, dan kakak-kakak, mbak-mbak semuanya yang pemula yang ingin pergi ke Hongkong, jangan patah semangat, terus semangat, selalu semangat dan tetap semangat. Jangan malas belajar ya, kita belajar bareng dan selalu ingat tujuan yang kita tuju. Yang terbaik untuk kita semuanya, untuk teman-teman Windu juga, teman-teman kreator semuanya. Terima kasih ya sudah mendukung Windu sampai di sini ya. Untuk selanjutnya semoga ya Windu bisa memberikan yang terbaik dan hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan pastinya selalu semangat, terus semangat dan tetap semangat. Tanpa kalian itu bukan apa-apa, dan kalianlah yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Matur suwun, matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Đại ca cung hê phá chân, đại ca cung hê phá chân, đại ca cung hê phá chân.